Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di kesempatan malam hari ini, saya kejatah untuk sharing terkait dengan HPJ. Tema yang diusung kali ini adalah peluang dan tantangan penerapan high performance computing. Nah, terkait dengan HPJ, teman-teman yang memungkinkan untuk open cam, silahkan open cam. Di HPJ, idenya adalah awal terkait dengan kebutuhan untuk melakukan komputasi. Kemudian di HPJ juga nanti akan ada kaitannya dengan untuk mengukur kinerjanya. Nah, berawal dari sejarahnya, mulai dari tahun 60-an, banyak komputer yang digunakan untuk melakukan proses komputasi. Seiring dengan waktu mengalami perkembangan dari sisi kecepatan komputasinya maupun dari sisi penyimpanan datanya. Kemudian di tahun 90-an itu dikenalkan dengan konsep paralel sistem. Pada saat itu terkenal dengan Bell clusternya, yaitu mengintegrasikan beberapa komputer menjadi seolah-olah satu komputer. Nah, ini cukup berkembang di masa itu, karena banyak resource yang tersedia agar dimungkinkan menggunakan komputer-komputer tersebut. Kemudian seiring dengan zaman juga berkembang, tahun 2005 sampai 2009 juga semakin banyak core-nya di masing-masing sistem. Jadi di HPJ-nya isinya berlomba-lomba semakin banyak core dan semakin besar flop-nya. Semakin lama semakin berkembang sampai tahun 2010 itu Cina dan di sekarang, di kondisi yang sekarang itu juga sudah sampai ordernya sudah sampai miliar flopnya. Kemudian negara yang superkomputer yang banyak itu menggunakan yang di Cina. Kemudian untuk HPJ sendiri penerapannya kan cukup banyak digunakan, baik di sisi kesehatan, kemudian transportasi, di sisi apapun yang memerlukan komputasi yang cukup besar ya, dari sisi, karena kan semakin lama datanya itu akan semakin banyak datanya, atau persoalan yang mau ditangani itu membutuhkan ya komputasi yang cepat. Sementara informasi yang diproses itu banyak, maka membutuhkan komputer yang mampu menangani cepat dan data yang banyak. Contoh yang lain misalnya simulasi gempa, kemudian kalau yang Citra misalnya untuk proses rendering, kemudian simulasi-simulasi yang lain. Karena semua proses tersebut membutuhkan komputasi yang cepat. Misalnya sebuah gambar untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih jelas, berarti kan di setiap bisa dibayangkan misalnya kalau di sebuah citra itu kan kadang
proses geometrinya itu kan ada skala, geser, sama rotasi ya. Nah, di setiap proses itu, kalau sebuah citra yang terdiri dari ribuan piksel dan dia harus dilakukan komputasinya, maka dalam satu waktu untuk mendapatkan informasi yang baru itu diperlukan kalkulasi yang banyak sekali. Nah, karena kalkulasi yang banyak, berarti kan misalnya satu kalkulasi membutuhkan sekian milisecond, kalau kalikan sebanyak itu maka membutuhkan waktu total yang cukup besar juga. Bagaimana penerapannya di HPC? Semua proses-proses yang ada tadi itu bisa dilihat, kemudian bisa dimodelkan, dan ketika dimodelkan bisa diselesaikan secara numerical maupun secara mathematical model. Nah, untuk numerical itu bisa menggunakan fasilitas HPC, atau kemudian di proses visualisasinya itu juga membutuhkan HPC juga. Nah, di HPC sendiri itu ada performance metricnya, yaitu floating point operation per second. Kemudian nanti ada fitur atau program yang bisa untuk ngecek itu berapa sih flopnya, yang infrastruktur yang ada di tempat kita, sehingga kita tahu kecepatannya itu berapa, floating point operation per secondnya. Kemudian bisa juga dicek antara secara teori dengan realnya, kecepatan CPU-nya itu nilainya berapa. Nah, di parallel processing atau di HPC ada beberapa istilah yang biasa sering dipakai, yaitu GOM. Yang pertama adalah GOM AMDAL, bahwa sebuah sistem paralel itu harapannya kan bisa ditingkatkan sampai berapapun sebanyak jumlah prosesornya, tetapi ternyata nanti ada batasan di mana sebuah komputasi paralel itu dibatasi oleh nilai tertentu, sehingga sekalipun prosesornya itu banyak, tetapi bisa jadi nilainya akan maksimal kecepatannya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita punya pekerjaan, misalnya koreksi ujian sebanyak 100 lembar, kalau kita kerjakan sendiri satu lembar misalnya 5 menit, kemudian 100 berarti butuh 500 menit. Nah, kalau dikerjakan oleh kalau misalnya dikerjakan secara 500 menit itu, kemudian kita bagi menjadi 10 pemroses, itu kan asumsinya akan ada 500 bagi 10 berarti 50 ya. 50. Nah, waktunya kan 50 gitu. Tetapi kemudian ketika nanti dibagi menjadi 100, bayangannya kan menjadi 5 ya. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam proses paralel itu akan ada 3 aktivitas. Yang pertama adalah membagi tugas, yang kedua itu mengerjakan tugas, yang tiga adalah mengembalikan tugas. Nah, membagi dan mengembalikan itu sesuatu yang pasti, sementara mengerjakan itu juga akan jadi masalah ketika yang mendapat bagian, kalau yang mendapat bagian itu kecepatan koreksinya itu sama, maka bisa dihitung, bisa diasumsikan adalah dibagi rata gitu. Tetapi yang jadi masalah kalau misalnya di antara
misalnya 10 itu ada yang kecepatannya lebih lambat. Ya, karena ketika membangun sebuah paralel computing di HPC itu dimungkinkan terdiri dari sistem yang kecepatan kemampuan komputasinya itu tidak sama. Jadi bisa secara homogen, bisa secara heterogen. Kita bisa penerapannya salah satunya itu menggunakan cluster. Jadi kita bisa integrasikan beberapa komputer dalam satu jaringan. Nah, kemudian yang jadi kendala itu adalah kalau di salah satunya itu adalah atau salah satu atau beberapa itu jauh lebih lambat. Nah, itu yang jadi masalah. Maka banyak cara untuk melakukan optimalisasi agar ketika di sistem itu tidak balance, perlu manajemen load balancing. Kemudian yang lain adalah di parallel computing itu selalu istilahnya adalah speed up, karena tujuannya adalah yang dihitung selalu speed up. Bagaimana kita membandingkan di sistem paralel dengan sistem yang sequence di HPC itu karena kemampuan dari di HPC-nya itu adalah paralel yang banyak. Jadi kalau kita punya HPC kemudian untuk mengerjakan sesuatu proses yang dikerjakan secara single itu kan sayang sebenarnya. Tapi juga masalah kalau mengerjakan bagaimana mentransformasikan program-program yang sifatnya single menjadi program-program yang sifatnya adalah paralel. Mungkin saja di beberapa tempat itu sudah disediakan HPC itu yang isinya adalah banyak core, tapi ketika diterapkan programnya itu masih sifatnya single processing. Ya, menjalankannya tetap single processing, tapi akan jauh lebih cepat nanti kalau yang mengerjakan cara paralel. Jangan sampai membayangkannya adalah kalau punya HPC kemudian di situ ada banyak core, kemudian ada suatu program yang secara programming, secara algoritma itu memang program-program yang secara single ya. Yang membedakan hanya nanti dibandingkan dengan komputer yang dimiliki mungkin saja itu memang CPU-nya lebih cepat. Nah, itu yang membedakan. Tetapi akan jauh lebih cepat lagi sebenarnya kalau infrastrukturnya itu memang digunakan secara maksimum, karena beberapa tempat memungkinkan menyediakan bisa menggunakan core-nya lebih dari satu. Nah, sehingga secara keseluruhan di HPC itu kita bisa melihat efisiensinya, speed up-nya dibandingkan dengan jumlah paralelnya itu seberapa. Apakah sistem yang dibangun itu efisien atau enggak? Karena karena yang tadi itu ada proses pembagiannya. Nah, kalau waktu untuk beberapa pekerjaan yang misalnya tadi contoh 100 lembar dikerjakan oleh 10 pemroses itu bisa jadi jauh lebih efisien, karena yang semula 500 kemudian menjadi 50 plus komunikasi lah mungkin jadi 55, sehingga kan diperoleh speed up. Kemudian apakah secara keseluruhan sebuah program paralel itu bisa dilakukan paralel semuanya atau enggak, ya tergantung dari sifat datanya. Oke. Nah, secara umum kalau kita tahu bahwa sebuah komputer itu kan isinya ada control unit, kemudian ada ALU, automatic logic unit, kemudian ada I/O, kemudian ada memori. Ya, namun di von Neumann mesin isinya seperti itu. Ada prosesor, ada ALU, kemudian arithmetic logic unit, kemudian ada I/O-nya, kemudian ada memorinya. Nah, bagaimana sebuah informasi itu diproses mulai dari input, kemudian diproses di ALU, disimpan di memori, kemudian mungkin ada proses control unitnya, kemudian bisa ditampilkan di
outputnya. Nah, juga bisa ditambahkan dengan pipeline, memori, dan seterusnya. Kemudian pada perkembangannya juga banyak HPC yang isinya di situ udah core-nya cukup banyak dan mampu untuk pemrosesan yang flop-nya itu sangat luar biasa. Nah, ini tahun berapa ya? Ini CPU-nya. Nah, untuk mengukur CPU performance-nya itu ada instruksi untuk menghitung waktu yang dibutuhkan dalam satu siklusnya. Minimum satu siklusnya itu berapa? Komputer juga bisa dilakukan cycle time-nya ya, ditingkatkan agar pemrosesannya itu jauh lebih cepat kalau istilahnya akan di overclock. Nah, bagaimana membangun sebuah HPC? Nah, HPC itu bisa dibangun menggunakan parallel computing atau menggunakan cluster computing atau menggunakan grid and distributed computing. Kalau yang parallel computing, program-programnya nanti dibuat secara paralel. Kemudian kalau cluster computing modelnya adalah komputer semodel apapun, boleh homogen, boleh heterogen, kemudian diintegrasikan dalam satu jaringan. Dan di situ ada head clusternya, kemudian ada stacknya, sehingga seolah-olah semuanya menjadi satu bagian yang satu komputer lengkap yang terdiri dari ada control unit, ada alur, ada memori, ada I/O-nya. Mungkin I/O-nya bisa dibilangkan tidak perlu pakai keyboard, tidak perlu pakai display karena semuanya bisa dibuat secara remote, bisa dilihat, dikendalikan secara remote. Jadi bisa menggunakan cluster dan bisa spek yang sama, bisa spek yang beda, atau menggunakan yang grid dan distributed computing. Jadi kita nggak tahu nih komputernya gimana, disediakan oleh banyak perusahaan yang sekarang sudah menyediakan untuk grid dan distributed computing. Di situ banyak komputer yang mungkin di dalamnya dikonfigurasi secara cluster. Ini contohnya di beberapa komputer yang HPC yang terdiri dari beberapa core untuk dalam satu CPU-nya. Dan contohnya adalah yang punyanya si Star Connect itu dengan topologi seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya juga terdiri dari beberapa komponennya. Kemudian di dalam di dalam pemrosesannya itu ya sebenarnya kita punya ketika di HPC ini dibuat itu seperti kita mainan command prompt, atau kita seperti punya komputer gitu, kemudian dibuat secara terminal artinya nanti dibutuhkan user interface atau mekanisme. Baik, kadang ada dua user interface-nya, ada yang menggunakan user interface atau yang command line untuk menjalankan program kita menggunakan, kemudian nanti juga bisa ditambahkan dengan penjadwalan dan seterusnya.
yang digunakan untuk logistik sistemnya. Kemudian biasanya di sana juga support untuk bahasa pemrograman macam-macam. Nah, siapa yang membutuhkan beberapa yang membutuhkan high performance computing? Yang pertama contohnya adalah yang menggunakan artificial intelligence. Karena kemudian di machine learning dan IoT, idenya adalah karena datanya itu cukup banyak. Datanya cukup banyak, kemudian harus memproses data yang banyak. Yang terkait dengan big data yang proses banyak itu biasanya akan dibutuhkan di ABC. Nah, beberapa alasannya ya karena meningkatkan pemrosesan, kemudian juga jauh lebih karena dengan ABC itu kan layanan berbagi, sharing, daripada setiap orang itu menyediakan fasilitas komputasi yang besar, kenapa nggak diintegrasikan jadi satu tempat sehingga nanti bisa digunakan secara bergantian, karena tidak selamanya kan satu orang itu menggunakan fasilitas komputasi yang besar itu cara terus-menerus. Sementara kalau nggak digunakan kan sayang gitu. Nah, bagaimana sebuah ABC bekerja, ya idenya karena sama kayak seperti komputer, itu ada kontrol unit, ada alunya, kemudian ada memori. Nah, yang membedakan di sini karena kalau misalnya untuk yang cluster atau yang lainnya juga dia harus terintegrasi dengan yang lainnya, berarti harus ada jaringannya, ada mekanisme jaringannya. Kemudian terkait dengan data ABC, karena ABC itu berkaitan dengan data yang besar, maka harus ada storage atau penyimpanan yang besar juga. Kemudian kegiatannya ngapain? Ya jelas kegiatannya itu melakukan komputasi. Sehingga di HPC itu dia akan melakukan komputasi. Berarti harus tersedia jaringan, kemudian storage yang cukup besar, dan dilakukan komputasi. Dan juga difasilitasi scheduling biasanya di dalam. Nah, di HPC itu akan ya tadi identik dengan parallel computing ya. Nah, parallel computing itu idenya adalah bagaimana menjalankan banyak prosesor di dalam satu waktu secara simultan agar waktunya jauh lebih cepat dibandingkan dengan single computational. Contohnya untuk primer dan macam-macam tadi. Pemrogramannya bisa menggunakan bahasa macam-macam, bisa bahasa C dan seterusnya. Tetapi yang jelas ini ada caranya, di sini ada. Nah, di dalam di parallel processing atau di ketika kita menggunakan HPC itu ada dua aktivitas yang bisa diparalelkan, karena terkait dengan data dan terkait dengan task atau instruksi, maka kita bisa memparalelkan dua hal itu. Tapi ada syaratnya di dalam pemrosesan yang sifatnya adalah data, pemrosesan secara data, maka dia harus independen. Data set pada satu waktu itu harus independen. Nggak boleh kalau misalnya ada satu proses, misalnya ada proses 1, 2, 3 gitu, proses 2 itu harus menunggu di proses 1 selesai, atau proses 3 harus menunggu di proses 2 selesai.
maka itu akan jadi jauh lebih lama, jauh lebih lama karena kalau mau seperti apa ya, kalau mau memindahkan apa, orang mau ngecat itu misalnya, ya kalau orang mau ngecat masing-masing punya fasilitasnya sendiri, kerjakan bareng paralel gitu. Tapi kalau barangnya satu kemudian nunggu gantian temennya itu ya tetap tetap jadi lama. Maka yang utama yang harus diperhatikan sejak awal, harus dilihat ketika kita menggunakan yang ABC dan sifatnya adalah melakukan pemrosesan paralel, maka itu data itu harus independen. Di dalam satu prosesannya itu nanti harus independen. Contoh yang paling sederhana biasanya kan perkalian matrik gitu. Nah, di perkalian matrik contoh yang sederhana, karena nanti ketika kita melakukan komputasi di image processing, kemudian simulasi dan lain-lainnya, itu pasti akan berinteraksi dengan yang namanya perkalian matrik gitu. Nah, maka biasanya sebagai contoh dasar di perkalian matrik, baik yang matrik kali matrik atau matrik kali vektor ya. Kalau matrik kali matrik itu kan barisnya dikalikan dengan garis sebelumnya itu harus memenuhi syarat agar bisa dilakukan perkalian matrik. Nah, untuk mendapatkan satu sel dari hasil perkalian matrik itu kan kumpulan dari komputasi perkalian dan penjumlahan. Satu sel baru itu kan perkalian masing-masing baris kalikan kolom dikalikan kemudian dijumlahkan di semua komponennya. Nah, itu data yang dilakukan, yang diproses di dalam perkalian tersebut itu independen. Tapi kalau nanti ada sebuah kasus di mana datanya itu nggak independen, maka itu nggak bisa dilakukan proses paralel. Jadi yang pertama adalah dilakukan data paralelnya itu harus independen. Contohnya misalnya kalau kita punya array, misalnya kita inisialisasi dari untuk A sama dengan B tambah C, dan ini kan dibuat secara, kalau dibandingkan antara serial dengan paralel, kalau untuk serial misalnya dilakukan penjumlahan A0 ditambah A0 B0 plus C0, kemudian yang A1 B1 plus C1. Nah, kemudian yang di A2 juga sama. Nah, ketika dilakukan paralel yang terdiri dari beberapa tempat, maka kita bisa melakukan penjumlahan di A0-nya, A1 dan A2 karena itu sifatnya independen. Tapi jadi beda misalnya kalau penjumlahan di A2 itu sama dengan A1 ditambah C1 misalnya, itu akan beda gitu. Itu akan beda. Akan beda. Nah, itu syarat apa? Salah satu syarat ketika di dunia paralel ya, itu data itu independen. Awal kita sudah melihat bahwa datanya itu independen. Jadi bisa terlihat di sini bahwa jika dijumlahkan independen karena saling asing antara nilai A2 tidak ada. Kalau ini A2 itu sama dengan B1 atau sama dengan A1 plus C2, nah ini nggak bisa. Karena ini
menjadi nggak independen. Maka syaratnya adalah harus independen. Nah, itu yang pertama di di paralel itu adalah independen. Sehingga peluangnya adalah semua proses-proses dengan data yang dia bisa independen itu dimungkinkan untuk dilakukan pemrosesan paralel untuk di HPC gitu. Tetapi kalau dia sequence gitu, maka ya terpaksanya tetap harus menggunakan yang program secara serial karena harus sequence. Contohnya misalnya di paralel di HPC dapat diimplementasikan menggunakan message passing interface, salah satu fasilitas yang bisa digunakan untuk melakukan komputasi. Komputasi itu menggunakan MPI. Nah, di MPI itu ada formatnya ya, di awal ada dilakukan inisialisasi, kemudian di dalamnya kita bisa memanggil inisialisasi terkait dengan MPI-nya, kemudian ini ada programnya, terus setelah itu finalisasi. Nah, ini contohnya bisa ketika dikira nanti akan muncul nilai dari misalnya ini menggunakan MPI execution dengan sebanyak jumlahnya adalah 8 prosesor yang kita gunakan, maka kita bisa menampilkan tampilkan nilai A di masing-masing ini sesuai dengan ID-nya. Di ID-nya. Nah, di MPI itu kan bisa kita ketahui jumlah rank-nya. Rank-nya itu adalah ukuran dari prosesor yang digunakan di dalam HPC-nya. Dalam satu HPC itu nanti kita menggunakan berapa core, berapa prosesor. Nah, contohnya di sini kita bisa manggil 8. Contohnya 8, kemudian nanti setiap masing-masing di sini ada rank dan size. Rank-nya itu adalah nomor si prosesornya mulai dari 0 sampai dengan nilai maksimumnya sampai 7 kan. Kemudian size-nya itu adalah ukurannya, jumlahnya. Nah, ini jumlahnya adalah 8. Kemudian kita bisa set isinya ini untuk dialokasikan memorinya untuk variabel ABC, kemudian diisi nilai ABC-nya ini. Nah, kemudian ditampilkan nilainya di semuanya. Ini contohnya, kemudian karena di masing-masing nilainya ini sifatnya adalah dependent. Nah, juga bisa dilakukan fungsional paralelisme atau task ini. Fungsional paralel itu secara fungsi juga bisa diparalelkan. Contohnya di sini kalau misalnya di dalam pemrosesannya misalnya inisialisasi 0-9, kemudian diisikan untuk nilai C, prosesnya ini nilai D, dan nilai E sama nilai E nanti diharapkan dari E dan C, tapi cara paralel. Kalau diimplementasikan cara API mulai dari ini, kemudian yang berikutnya adalah kalau yang membedakan antara fungsional ya, kalau ada ya berarti
di dalam prosesnya, kemudian ada dataset, kemudian dikerjakan di sebuah instruksi, kemudian dipisahkan ke beberapa bagian ini pekerjaannya, tetapi datanya itu beda, sementara pekerjaannya sama. Sementara ini pekerjaannya sama, kemudian setelah itu hasilnya akan dikumpulkan. Sementara yang fungsional itu adalah data, kemudian nanti ada beberapa pekerjaan dan dikumpulkan. Nah, yang membedakan antara fungsional sama task. Kalau yang fungsional itu kan ini proses, kemudian nanti kalau udah masing-masing mengerjakan prosesnya, kembali dikirimkan ke proses yang ya ditampilkan di yang ini ya, yang terakhir. Nah, sementara kalau yang task itu nanti hampir sama model fungsional, tapi yang bedakan di sini ada master slave ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang diparalelkan di sini, kemudian setelah selesai dikirimkan ke pemroses yang pertama. Contohnya ini. Atau yang model pipeline paralelisme, start swap and scan of this. Jadi prosesnya itu setelah diproses oleh yang sebelumnya, tapi cara berurutan. Di satu proses dengan proses yang berikutnya, itu masih bisa dilakukan paralel. Nah, syarat bisa lakukan paralel ya, yang tadi misalnya datanya bisa di independen gitu, datanya independen. Kemudian kalau datanya nggak independen akan menyebabkan pemrosesan itu akan jauh lebih lama. Bagaimana ini sebagai contoh, misalnya data yang sangat saling terkait ya. Untuk pemrosesannya kan akan bermasalah. Sementara yang model master slave, master worker gitu, dia bisa dipecah aja datanya dipecah, udah dilakukan pemrosesan, kemudian setelah itu dikumpulkan lagi. Nah, di APJ, di dunia paralel, salah satu fasilitas yang bisa digunakan yaitu MPI. Program-programnya bisa dalam algoritmanya di MPI. Intinya adalah ini ada inputnya, kemudian setelah itu inisialisasi awal, kemudian program dan finalisasi per menit dari NPI-nya. NP hampir sama juga, ada inisialisasi, kemudian inisialisasi awal di OpenMP-nya, kemudian dilakukan programnya, dan baru setelah itu inisialisasi akhir, atau dilakukan hybrid antara keduanya. OpenMP juga bisa dijalankan di Python ya, diintegrasikan dengan Python. Jadi teman-teman yang sedang menggunakan Python bisa
kalau di cara arsitektur kita kenal bahwa sebuah tadi antara data dan instruksi, karena kombinasinya antara data dan instruksi itu bisa single dan paralel atau multiple, maka kombinasinya kemungkinannya ada 4, yaitu bisa single instruction single data, single instruction multiple data, multiple instruction single data, atau multiple instruction multiple data. Di kalau yang di single instruction single data untuk prosesor yang karena instruksinya single ya, jadi dikerjakan oleh satu prosesor. Kemudian kalau single instruction multiple data bisa dikerjakan secara paralel. Kemudian yang multiple instruction stream single data stream itu juga bisa dikerjakan dengan single data stream, itu juga bisa dikerjakan secara paralel. Apalagi yang multiple instruction multiple data itu juga bisa dikerjakan secara paralel. Nah, ketika membangun sebuah sistem paralel, itu memorinya itu bisa dianggap menjadi sesuatu yang sifatnya lokal dan bisa diakses pabrik, atau yang menggunakan istilahnya ada yang mengakses seperti prosesor, atau yang menggunakan uniform memory access seperti prosesor. Jadi bisa diakses secara bersamaan karena seolah-olah dia menjadi milik bersama, bukan yang sifatnya lokal. Tetapi ada beberapa yang disediakan memory cache misalnya untuk memproses di masing-masing CPU-nya. Nah, yang ini yang model simetrik jadi ada secara topologi atau arsitektur jaringannya itu adalah ada prosesor, kemudian di situ ada mekanisme jalur yang bisa mengakses di masing-masing prosesornya. Tetapi ketika nanti ada penambahan ya harus di set ulang ya, karena dengan sistem dan sistem switch itu kan beda. Kalau di sistem switch kalau mau nambah ya tinggal sambungan saja, karena otomatis nanti terintegrasi. Atau cara topologi nanti juga bisa dilihat yang membedakan antara menggunakan yang mesh dan torus. Di bagaimana keterhubungan semua node yang ada di dalam jaringan. Ada yang hanya dikenalkan dengan tetangga terdekatnya, tapi ada juga yang bisa terkoneksikan tidak hanya di tetangga terdekat. Kalau yang ini kan hanya dia koneksi tetangga dekatnya, tetapi kalau ini tetangga terdekatnya itu banyak, nggak cuma kanan kirinya, tapi juga di yang jauh. Atau menggunakan yang hypercube seolah-olah kayak mesh ya, jadi integrasinya itu jauh lebih komunikasi di satu sama lainnya itu jauh lebih banyak. Nah, kita tahu bahwa di jaringan dimungkinkan topologinya itu adalah tree atau cascade atau dibuat cascade ya, dibuat bertingkat atau dibuat mesh tree ya, atau dihubungkan dengan cara mesh ya. Jadi idenya adalah gimana caranya agar
sebuah cara keseluruhan ini kan terhubung, tetapi ketika hanya mempertimbangkan model seperti ini, kalau ini ada masalah, memang dari sisi kehandalan sistem akan jauh lebih kuat yang model seperti ini. Nah, dari sisi implementasinya untuk bagaimana membangun dengan topologi seperti itu tadi, kan bisa diimplementasikan misalnya menggunakan switch media. Kalau zaman dulu sekali itu kan ada dua biasanya untuk lambung itu bisa menggunakan hub dengan switch. Kalau hub itu kan kecepatannya akan dibagi sejumlah yang terkoneksi, kan dibuat semuanya sama. Nah, sebagai trennya di ke depan buat teman-teman yang bangun di HPC itu salah satunya adalah di AI. Di AI itu akan berkembang di sisi HPC-nya karena datanya yang diproses itu semakin banyak. Kemudian dari sisi yang menggunakan edge computing itu harus dari sisi kecepatan itu pasti akan sistem-sistem yang membutuhkan kecepatan tinggi itu akan sangat menggunakan di HPC. Kemudian dari sisi aksesibilitas, karena disediakan satu tempat yang nantinya bisa dikoneksikan, diakses oleh siapapun selama dia tersambung jaringan, tentu maka membutuhkan kalau menurut saya dengan HPC itu adalah jembatan untuk keadilan sumber daya, misalnya teman-teman yang ada di ujung-ujung Indonesia gitu, ujung utara, timur, barat, dan seterusnya, atau mungkin di Pulau Jawa yang ujung dari kota itu, ketika ketersediaan komputasinya itu terbatas sementara, tapi yang jelas harus ada akses jaringannya. Nah, dia akan mempunyai komputer yang sama hebatnya dengan teman-teman yang ada di Jakarta. Dengan teman-teman yang ada di Jakarta, menurut saya itu salah satu keadilan sosial di dalam sumber komputasi. Salah satunya adalah ketika negara menyediakan fasilitas HPC yang bisa diakses oleh seluruh anak bangsa gitu. Anak bangsa kemudian di sananya, jadi teman-teman bisa mencoba untuk mengembangkan kemampuan komputasinya, uangnya di sana. Jadi bisa menggunakan itu. Kemudian dari sisi komputasi juga karena ketika membangun arsitektur HPC tadi kan bisa menggunakan cluster atau grid, dan di dalamnya juga bisa tidak hanya CPU tetapi juga bisa menggunakan graphic processing unit, menggunakan CPU dan GPU. Itu bisa diintegrasikan dalam satu cluster agar nilai kecepatannya itu meningkat, karena CPU kan juga dibatasi oleh ada constraint atau barrier-nya tertentu, sementara GPU juga bisa semakin berkembang. Nah, dari sisi yang lain yaitu masalah dari sisi data gitu. Nah, ketika melakukan komputasi itu juga membutuhkan data yang besar, dan karena datanya itu juga bisa diakses oleh siapapun, maka salah satu keadilannya adalah orang juga
punya kesempatan untuk melakukan komputasi dengan data yang sudah disediakan oleh banyak orang. Misalnya teman-teman bisa mengumpulkan data banget, dan seperti di beberapa tempat mungkin ada yang menyediakan fasilitas-fasilitas data yang bisa diakses oleh banyak orang, dan itu bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa. Nah, untuk tantangannya adalah ya gimana caranya agar dari sisi setup itu ya nggak sia-sia gitu. Nggak sia-sia karena HPC itu pastinya mahal. Ya, kayak di kampus itu juga disediakan HPC dan itu cukup besar dan mahal. Dari sisi manajemen dan cost-nya itu juga harus diperhitungkan dari sisi operational cost-nya. Karena dari sisi listrik, AC, kemudian maintenance yang lain itu juga harus diperhitungkan sisi itu agar dia bisa optimum dan nggak banyak idle-nya. Jangan udah punya fasilitas HPC tapi jarang digunakan untuk melakukan komputasi. Misalnya di proses-proses training itu akan butuhkan data yang besar dan banyak, itu bisa menggunakan fasilitas HPC yang ada. Nah, pastinya juga seiring dengan waktu juga harus diperhitungkan upgrading-nya, karena teknologi itu kan akan dari sisi hardware pastinya akan seiring dengan waktu akan berkembang dengan cepat. Mungkin tahun berapa? Tahun 2000-an itu ada komputer yang besar sekali, misalnya di kampus dengan vlognya itu bisa digantikan sekarang dengan komputer yang kecil, padahal dulu ukurannya bisa satu kamar, sekarang bisa digantikan dengan yang ukurannya jauh lebih kecil. Nah, beberapa yang perlu diperhatikan ketika melakukan ini di HPC, baiknya kalau membuat cluster, karena nantinya beban kerjanya itu biasanya adalah sama, paling bagusnya adalah menggunakan yang homogen, walaupun dimungkinkan menggunakan yang heterogen, tapi kalau dari sisi pemrograman itu akan jauh lebih sulit karena harus membuat load balancing-nya juga. Padahal kalau asumsinya adalah homogen, maka jauh lebih mudah di dalam pemrogramannya. Kemudian jangan sampai servernya itu mudah untuk dijebol, kemudian ya harusnya andal lah. Kemudian masalah konfigurasi GPU itu juga harus diperhatikan agar dia menjadi lebih baik. Kemudian dari virtual mesinnya juga dimungkinkan untuk mudah untuk melakukan konfigurasi secara remote. Kemudian dari sisi storage juga harus dipertimbangkan agar bisa andal. Kemudian HPC itu ya tetap harus bisa diproses secara remote ya, karena isinya adalah banyak PC, bisa kalau menggunakan cluster besar.
menggunakan banyak visi. Nah, di layanan HPC yang ada ada contohnya adalah punyanya BRIN, dulu punyanya di LIPI punyanya BRIN. Teman-teman bisa mencoba menggunakan layanan HPC-nya, daftar gratis. Saya cek itu bisa daftar gratis, sudah bisa menggunakan layanan HPC-nya. Atau mungkin di fasilitasnya kampus masing-masing itu ada punya HPC-nya yang bisa digunakan untuk proses-proses yang ya cukup lama biasanya. Misalnya untuk training, rendering, proses-proses yang cukup lama itu agar bisa mempersingkat waktu, bisa menggunakan fasilitas yang ada di HPC-nya itu. Atau mungkin punyanya di ITB itu, misalnya di ITB bisa lihat HPC-nya. Oke, untuk pemaparannya seperti ini, mungkin ada pertanyaan atau diskusi terkait dengan peluang dan tantangan penerapan HPC pada malam hari ini. Terima kasih, silakan boleh dituliskan di chat kalau ada pertanyaan atau mau bertanya secara langsung, silakan. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya-tanya. Jadi idenya adalah di HPC sekali lagi harus mampu melihat apakah data atau instruksinya itu bisa dilakukan paralel ya. Jadi yang semula instruksi perintah program-programnya itu dalam bentuk sequence, kemudian kita harus bisa pecah. Harus dibedakan antara HPC dengan jangan salah nanti ketika kita punya misalnya HPC tetapi instruksinya tetap menggunakan yang sequence, ya sama saja sih banyak. Yang sama saja di komputer lain pun akan dikerjakan secara sequence. Yang membedakan kebetulan clock speed-nya di komputer di HPC-nya itu jauh lebih tinggi misalnya dibandingkan dengan komputer yang kita gunakan sendiri, sehingga secara umum akan jauh lebih cepat. Oke, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang mau disampaikan, monggo silakan. Oke, Mas Mikael ya, menggunakan multi GPU saat train model dan deep learning di keras akan mendeteksi otomatis bahwa di device kita ada GPU yang lebih dari satu dan membagi datanya secara paralel. Ya karena di library-nya itu dia ada fitur untuk melakukan proses paralelnya. Jadi kan secara umum memang
memang kalau di awal itu kan datanya itu tadi cara paralel kan bisa data atau cara fungsi gitu ya. Kemudian beberapa fitur yang sekarang itu memang sudah disediakan untuk ya aplikasinya itu sudah menyediakan fasilitas untuk proses paralelnya di sebuah instruksi, kemudian di layar bawahnya itu sudah ada fasilitas untuk melakukan proses paralel. Yang diperlukan adalah untuk diketahui bahwa ketika sejak awal men-setting atau menggunakan itu, kira-kira apakah datanya itu independen atau enggak gitu. Jangan sampai ketika menggunakan fasilitas yang ada di situ, tetapi ternyata dalam prosesnya itu nanti juga paralel, independen itu yang memang harus sejak awal harus diperhatikan. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan atau komentar itu. Karena selama ini kan ya hampir ya. Kalau di sisi HPC itu banyak berkaitan dengan membangun infrastruktur. Sementara kalau sekarang itu kan sudah banyak di era tahun ya 5 tahun yang atau sebelum 3-4 tahun yang lalu itu memang isu terkait dengan membangun sebuah HPC dari arsitekturnya itu cukup banyak ya. Bagaimana membangun agar bisa terkoneksikan satu sama lain. Nah, dalam perkembangannya memang sudah banyak library atau program-program yang dengan mudah untuk melakukan pembuatan cluster misalnya menggunakan BPM dan yang lain-lainnya agar mudah untuk melakukan pemrosesan paralel. Oke, mungkin ada lagi yang lain atau mau ditanyakan? Nggak ada ya, karena secara umum memang dengan fasilitas yang ada sekarang memang jauh lebih mudah untuk melakukan implementasi pemrosesan paralel gitu. Pemrosesan paralel agar komputasinya jauh lebih cepat ya, seperti menggunakan fitur-fitur yang sudah library yang ada yang mampu untuk menangani pemrosesan paralel yang secara hybrid, jadi kan bisa menggunakan cluster yang isinya hanya menggunakan CPU atau gabungan CPU GPU untuk menjadi sebuah grid. Oke, ada pertanyaan atau komentar? Kalau nggak ada, saya kira walaupun jadwalnya sampai jam 9, saya kira pertemuan malam hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.